Tayangan Expose Unsensor yang ditayangkan oleh Trans 7 telah dianggap merendahkan kiai dan pesantren. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Tayangan ini kemudian mendapatkan kecaman dari berbagai tokoh masyarakat, mulai dari DPR hingga tokoh agama. Berikut ini tanggapan dari berbagai tokoh masyarakat. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Kami menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait dengan hal ini, dan masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kepada para kiai, para santri, para warga Nahdlatul Ulama, saya menghimbau, mari terus kita teguhkan hati kita. Mari jangan sampai kita menjadi berkecil hati karena semua ini, bahwa di luar sana ada pihak-pihak yang tidak suka kepada pesantren, tidak suka kepada Nahdlatul Ulama, menentang nilai-nilai yang dimuliakan oleh pesantren. Semua itu tidak boleh mengendorkan semangat kita untuk berkhidmah dengan ikhlas, libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, di dalam upaya mengikhtiarkan kemaslahatan untuk agama, kemaslahatan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak menuntut ucapan terima kasih ataupun balas jasa atas khidmah-khidmah yang kita persembahkan untuk masyarakat dan bangsa ini. Tetapi kita akan terus maju untuk meningkatkan khidmah kita, dan pada saat yang sama
kita juga melakukan muhasabah, berintrospeksi untuk terus memperbaiki diri agar dengan begitu khidmah yang kita persembahkan untuk agama, masyarakat, bangsa, dan negara ini pun menjadi lebih baik dan lebih berkah untuk kita semua. Yang boleh bicara soal santri, yang boleh berbicara tentang pesantren, ya hanya santri, orang-orang yang benar-benar memahami santri dan memahami dunia pesantren. Kalau nggak paham tentang santri dan dunia pesantren, kok bicara soal santri, kiai, pesantren, pasti akan sesat. Contoh Trans 7. Bikin narasi yang ngawur, bahkan fitnah yang sangat keji terhadap kiai, melecehkan santri, merendahkan pondok pesantren. Kami sangat sakit karena itu merupakan serangan yang sistematik. Apa salah kami kepada Trans 7? Ya Allah, saya mengikuti pemberitaan itu enggak mampu membendung air mata. Guru kita, kiai kita, yang dengan tulus, dengan ikhlas mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik kami, pagi, siang, sore, malam, mengorbankan seluruh kehidupannya, membimbing ilmu, membimbing akhlak, agar moralitas bangsa ini menjadi baik dan mulia. Dilecehkan, direndahkan. Demi Allah, kami tidak rela kalau hanya dengan permintaan maaf melalui surat, apalagi hanya melalui WA. Datang kalian, hadir kalian ke pesantren dan ke dalam kiai kami, guru kami, atau kami yang akan menyeret kalian untuk datang ke pesantren dan minta maaf kepada kiai kami. Sebelum Republik Indonesia ini berdiri, pondok pesantren sudah kokoh berdiri. Dan dari pondok pesantrenlah cikal bakal negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan dimotori oleh para kiai, para santri yang digembleng di pondok pesantren. Nah, hari ini Bapak Ibu, hati kita sebagai para santri terenyuh, kaget ketika kemudian ada tayangan televisi justru menghinakan para kiai. Saya matur, mbok yao, yang dibully dari semua orang itu cukup saya. Janganlah kemudian sekali Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo. Itu terlalu berat, pasti kualat. Lah jenengan bully kula, lah kula niku pun langganan dibully. Wes ora apa-apa, sak obah-obah kula niku mesti salah, ya ora apa-apa. Nyatane kula dipateni ya ora mati-mati. Tidak ya ora mendelep-mendelep, ditusuk ya ora modar-modar. Lah kula niku mati sing susah malah percil. Ngono sakniki bocah-bocah penggiat medsos ya, rungokno le. Ana bahasa dengan santainya gara-gara kemarin Pondok Sidoarjo, Pondok Mbuduran, rubuh. Kemudian dengan bahasa-bahasa framing seperti itu, mereka mengatakan apa? Enak men, kiai ini numpak Pajero, bunya ini numpak Alphard, santri ini kon nguli. Ya Allah. Jenengan mang moro teng pondok kula, santri kula 500 kabeh gratis, sak mangane sak sekolah sak mondoke. Kula nggawe pengajian setiap bulan 2 kali. Enggak ada kotak infak, semua jamaah saya undang. Nyuwun sewu. Jangan kemudian Anda ngebyah-uyah seperti itu. Kalau kita lihat perjuangan sejarah 10 November ketika peristiwa resolusi jihad,
Siapa di antara mereka yang perang melawan Belanda, melawan penjajah? Puluhan ribu santri yang digerakkan oleh para kiai. Pertanyaan saya, saat itu Anda di mana yang hari ini membuli para kiai? Santri-santri pesantren sudah lahir lebih lama daripada bangsa ini. Negara urung merdeka, santri sudah eksis. Negara rong ono, NO wis ono. Bahkan nyuwun sewu, Banser niku luwih tuwa tinimbang TNI kalih polisi. Mila jenengan ra usah kaget, lak Banser bajune kluwus kabeh. Lah tuwa kok gitu, Mas. Iya. Saniki ono santri bungkuk di hadapan kiainya dianggap budak. Ono karyawan dibayar bose, hormat karo bose dianggap lumrah. Ono santri diajari ilmu karo gurune dianggap budak. Ora nalar utekmu. Nggih napa mboten? Nggih. Coba. Saya dalam hal ini menempatkan diri saya sebagai santri. Saya ini santri selamanya. Maka dikatakan ro'a itu hakul muallim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Wa aujabu khifdan ala kulli muslimin. Dan hal itu wajib bagi semua orang Islam untuk menjaganya. Niki nyuwun sewu. Ketika ditanya, siapakah yang harus saya hormati? Seorang ulama mengatakan demikian. Di mana saya bisa menghormati orang tua saya dan guru saya? Kenapa hari ini banyak murid yang lebih menghormati gurunya dibandingkan orang tuanya? Sang ulama ini menjawab, orang tua adalah merupakan wasilah yang melahirkan seorang anak dari alam rahim ke alam dunia. Sementara guru adalah menjadi wasilah mengangkat derajat seorang anak dari alam dunia ke alam langit. Jeneng kebuyo Kiai Slamet, tumbak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat. Musola langgar tilmidun muridun santri. Jadi iki. Dadi luwih tuwek niku santri niku. Mulane kliru Trans 7 kok ngenyek santri, yo remek rek. Warek wingi sore polahe akeh lho ya. Iku gek wong-wong rek. Durung aku nek sing medun mbok entek ngono ae aku wis gak kathek rembukan nek aku. Ora ana tabayun nek wis barang cetha ngono lan tak idek ngono ae nek aku. Tapi wis ana sing budal sing enom-enom ya wis gak apa-apa. Alah, ini entitas tahun sak monten. Kiai niku entitas tahun sak monten. Media iku lagi tahun wingi, nah nabrak barang tuwek. Kon niku gak ero. Aja macem-macem. Honda iku lho. Yamaha iku nurut karo Honda. RE King dijenengi Honda iku nurut. Nah, RE King kalah tuwa karo Honda. Sing teko dhisik Honda mula Yamaha RE King tetep Honda. Sing teko dhisik niku Aqua. Le mineral iku nurut dijenengi Aqua kok. Sing teko dhisik niku Softtek. Mulane pembalut napa mawon sakniki jenenge tetep Softtek. Lho sing teko dhisik niku napa coba? Sing teko dhisik niku Sanyo. Sampeyan golek pompa air masuk Shimizu, masuk nasional. Niku tetep kok servis Sanyo. Ngoten niku. Sampeyan gak usah kaget, gak usah emosi. Disuguhi kongwan bareng dibuka dadak rengginang itu gak usah komplain. Lah itu makanya kita punya istilah kiai, istilah pesantren, istilah apa. Iku ono sadurunge ono Indonesia. Kon sing anyar-anyar gak paham, hati-hati yo. Ngono, untung cah nom-nom sing teko nek generasi tuwek kaya ngeten iki lho ya. Kula niki profesor ngawur. Protolan pemuda Ansor. Lengge. Sing ditabrak Lirboyo maneh, fotone Lirboyo, kok fotoku ngono kula tambah seneng, tambah viral. Yang di kita itu ulama mengajarkan kita dengan adab yang luar biasa dan itu punya sanad tersambung sampai ke Nabi. Salah satunya apa? Cium tangan. Nah, itu diantara khuluk adab dan itu ada sanadnya. Jadi kalau khuluk silahkan terapkan di tempat masing-masing. Anda ke Timur Tengah, ketemu Syekh Timur Tengah, cium tangan begini, dia tidak terbiasa. Dia akan katakan, jangan cium tangan begini, peluk aja. Karena adatnya begitu. Di kita mungkin berbeda. Begitu ketemu dengan guru misalnya, syekhnya, dia cium tangan, adabnya seperti itu. Nah, mesti belajar sampai ke situ. Saya ngeliat ada beberapa konten tuh yang tidak tepat. Adat di Timur Tengah dibawa diterapkan ke sini. Dalam konteks khuluk nggak sama. Sehingga menjadi sul adab. Ketemu kiai, ini orang ngaji juga belum pernah, baca Quran belum lancar,
andalkan terjemahan, ketemu dengan ulama yang sangat luar biasa, kiai besar dan sebagainya, salaman pengen begini. Anak kebayang nggak? Anak TK, anak SD diajarin salaman begini kepada orang tua yang di atasnya. Kan di adat kita tidak masuk. Al-adatul muhakkamah di usul fikihnya, tradisi itu menjadi hukum sepanjang dipandang baik oleh agama. Yang pertama tentu kita setuju bahwa tayangan ekspos itu adalah karya jurnalistik yang sangat rendah dan tidak mendidik. Setuju nggak ya? Karya itu menunjukkan kembali bahwa prinsip-prinsip dasar jurnalistik sudah dilanggar dan melakukan apa yang disebut dengan cherry picking. Jadi narasi dulu dibuat, makanya kenapa tadi dari Himasal minta siapa naratornya, siapa penulis naskahnya dan lain sebagainya, siapa di belakangnya dan lain sebagainya. Makanya tadi saya setuju, hentikan program ini tetapi harus dilanjutkan. Hentikan program ini dan program sejenis. Karena banyak sekali program-program, walaupun Ibu tadi bilang ada program dan penghargaan, tapi justru di sisi lain ada program-program yang sangat tidak paham terhadap apa yang disebut dengan makhzunin nafs, kearifan yang ada di pesantren. Dan saya mohon KPI bahwa catatan itu jadi catatan, bahwa audit terhadap stasiun manapun yang telah menyakiti, melukai pesantren dan kiai dan tidak paham dengan kiai, itu perlu ditinjau izinnya. Nah yang kedua Pak Pimpinan, saya rasa kalimat edukasi dan literasi itu menjadi sangat penting Bapak. Ada 39.000 lebih pesantren dengan 4,2 sampai 5 juta santri. Ini catatan kami dari Komisi 8. Tetapi kita melihat bahwa cara pandang orang di luar pesantren melihat pesantren itu masih pakai cara pandang lembaga keagamaan di abad ke-18. Ini sudah abad 21, di mana pesantren terbuka dengan demokrasi, pesantren sangat mencintai negeri ini sampai kami baca hubul wapon minal iman, dan tidak ada yang melakukan pembelaan, memperjuangkan nilai konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa kecuali pesantren. Sekali-sali para direktur atau pimpinan para elit Trans 7 mondok di pesantren 40 hari. Ada santri yang tidak bayar dan ditanggung oleh kiainya. Ada santri yang dia ingin bekerja kepada kiai semata-mata karena malu, karena tidak bawa biaya. Tapi lihat, ada seorang ustadz yang saya tanya berapa digaji. Dia bilang jangan tanya kami digaji, karena menurut kami berkah itu lebih penting daripada gaji. Jadi tolong Pak Bu Dirjen, nanti literasi kita tentang pesantren itu harus dibuka. Sehingga mohon maaf sekali lagi, kalimatnya itu hentikan seluruh program sejenis. Karena tiba-tiba kita jangan hanya reaktif ketika ada kasus ini aja, kita akan proaktif. Apakah Ramadan masih ada program-program sahur yang hanya ketawa ketiwi, kakak cekikik, sementara kita harus tadarus, tahajud dan sebagainya. Daripada program-program yang membodohi umat, membodohi bangsa ini, sebaiknya semua stasiun TV mulai memikirkan program yang cerdas dan melibatkan seluruh pondok pesantren ini. Yang terakhir, pimpinan, ibu-ibu, Pak Cucun, Pak Jazil, saya adalah lulusan pesantren. Tetapi berat didikan pesantren dengan kiai, Pak Cucun jadi pimpinan DPR, Pak Jazil pimpinan Banggar. Kami di Komisi 8 seluruhnya, Pak Ari, Pak Soleh dan sebagainya. Sehingga kami memperjuangkan undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019. Dan itu sudah disahkan. Ini bentuk afirmasi negara, bahwa negara betul-betul tahu persis perjuangan panjang pesantren, sejarah pesantren. Dan ini yang seharusnya diangkat, bahwa kami hari ini tidak minta kenaikan gaji, memang tidak ada gaji. Kami hari ini kekurangan RKB, kekurangan asrama, sehingga kami menggunakan apa yang ada. Kiai-kiai kadang-kadang mewakafkan seluruh hartanya, tenaganya, pikirannya dan lain sebagainya. Ini ya mau tidak mau kita malu ibu-ibu. Sebenarnya para kiai tidak mau dibela oleh kami, tidak mau dibela oleh Himasal.
Tetapi anak-anak kami harus tahu bahwa kami bisa seperti ini, bisa berkiprah tengah masyarakat, para dai-dai ini, itu semata-mata karena barokahnya para kiai. Yang terakhir, saya minta agar PH yang menangani ini tolong disebutkan namanya. Kami akan datangi mereka untuk jangan sampai ada PH-PH lain. PH-PH lain yang hanya karena cuan, rating, narasi dan saya belajar. Ingat, kita harus mengapresiasi santri saat demo. Kami datang baik-baik, kami hanya baca doa. Kalau tidak ada kasus ini, Trans 7 nggak mungkin didoain kiai-kiai itu. Sholawat dan lain sebagainya. Kami tidak pernah berpikir ibu-ibu, hanya santri, hanya pesantren yang bisa demo dengan cara yang konstitusional. Dengan cara santun, bicara baik-baik, dan lain sebagainya. Kurang apa lagi? Mau menuduh kami feodal, mau menuduh kami melakukan eksploitasi, mau menuduh kami tidak terbuka dengan budaya-budaya luar. Kami hanya ingin mengamalkan al-muhafadzatu al-qadimis shalih wal ahdu bil aslah. Kami akan pegang tradisi kami Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami akan bela NKRI sampai kapanpun. Kami akan pakai Pancasila. Tapi ingat, kami siap ngomong soal AI, kami siap ngomong soal coding, kami siap ngomong soal digitalisasi pertanian, kami akan ngomong apapun. Santri pernah jadi presiden, kami punya Menko seorang santri Pak Muhaimin. Jangan remehkan pesantren dan santri. Kami perwakilan dari salah satu Himasal yang kebenaran boleh dikatakan tuan rumah, tapi tuan rumah yang sangat, ya bagaimana keadaan yang dilihat. Bahwa pondok pesantren adalah pondok yang paling banyak jasa, kalau dia boleh tahu, itu di Indonesia ini. Sebelum kemerdekaan pesantren itu sudah ada. Terus dari kami mulai datang ke pondok pesantren sampai kami punya cucu dan anak-anak kami di pondok pesantren, baru kali ini kami dapati penghinaan, pencacian, fitnah yang sangat keji kepada pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya pondok pesantren Lirboyo. Saya beserta rekan-rekan datang kemari ke rumah rakyat untuk mengadu. Santri itu sebenarnya tidak diajarkan untuk demo oleh kiai, tapi ini sudah di luar batas. Bukan kiai kami suruh demo, bukan. Tapi bagaimana tanggung jawab negara kepada pesantren yang telah di situ lebih dulu sebelum negara Indonesia ini ada. Jadi kedatangan kami sekali lagi ini menuntut dengan seadil-adilnya untuk dunia pendidikan yang namanya pesantren, yang kami diajarkan adab oleh guru kami. Saya dari Jakarta, Bapak Ibu sekalian, ketika di Betawi dulu tahun 70-an, kita itu kalau ngaji biasa ngisi kolom. Kolomnya itu ada seruangan begini, pakai senggot. Nggak ada itu budak. Kita nyari empanan kambing. Itu Senayan ini tempat saya nyari empanan dulu, nyari daun nangka. Nggak ada kita namanya diperbudak atau diinikan oleh guru kita, karena kita yang butuh kepada guru kita. Tapi sekarang kenyataannya mau dibawa kemana negara ini kalau sudah tidak ada pesantren? Karena pesantrenlah yang mengajarkan adab dan budi pekerti, yang bisa anak mengerti hormat kepada orang tuanya, hormat kepada guru-gurunya, hormat kepada yang tua. Kalau sudah tidak pada pesantren, saya tidak bisa jamin bangsa Indonesia ini mau bagaimana ke depan. Karena adab, akhlak sudah kita lihat, terlebih-lebih kita di Jakarta, Pak. Kita dididik dari Lirboyo, saya khususnya. Kita ngajar TPQ, anak di sana ada yang pipis, begitu kita ngelayanin di sini ada yang nangis di sana, anak kecil. Negara ini di mana untuk pesantren? Mohon maaf, kita bikin lekar nggak ada itu, minta duit negara. Ustadz, kiai itu semuanya dari koceknya semua, nggak ada kita demo. Mana ada guru TPQ demo karena nggak digaji, nggak ada.
apalagi kiai sampai masalah amplop digituin. Sungguh terhina. Kami tidak terima begini. Bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakilkan oleh rakyat untuk menyikapi hal ini. Nanti untuk selanjutnya tim kami dari DKI yang akan menjabarkan untuk tuntutan-tuntutannya. Sementara itu pembukaan dari saya sebagai Ketua Himasal Wilayah Jabotabek. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Pernyataan sikap Himasal ini pertama, desakan terhadap Komisi Penyiaran atau KPI. Satu, Himasal mendukung langkah DPR RI untuk meminta KPI memanggil dan memeriksa secara resmi pihak Trans 7 terkait tayangan program Expose tanggal 13 Oktober 2025. Kemudian yang kedua, KPI diminta untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses produksi dalam penayangan Expose termasuk naskah, riset lapangan serta proses editing yang berpotensi mengandung unsur pelecehan terhadap lembaga keagamaan, di dalamnya adalah pondok pesantren. 3, KPI perlu mengadakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dengan memberikan sanksi yang tegas karena nilai-nilai tersebut melanggar etika dan norma penyiaran. Kemudian yang keempat, KPI diharapkan meninjau ulang pedoman dan regulasi penyiaran yang menyangkut tayangan tentang pesantren, ulama, dan simbol-simbol keagamaan agar ada perlindungan khusus terhadap lembaga pendidikan Islam. Kelima, KPI perlu mendorong industri media untuk meningkatkan literasi keagamaan bagi kru, redaksi, dan tim produksi guna menghindari bias dan distorsi salah pemahaman terhadap pemberitaan dunia pondok pesantren yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Agus. Menghormat guru itu bukan berarti perbudakan. Itu yang perlu ditanamkan atau dimengerti oleh dunia pers. Kemudian Himasal meminta KPI untuk membuka ruang partisipasi masyarakat pesantren dalam proses konsultatif publik terkait revisi pedoman penyiaran keagamaan. Kemudian ketujuh, KPI diminta menghentikan sementara program Expose, dan alhamdulillah informasi terakhir tadi kita demo sudah diberhentikan. Kemudian sampai seluruh proses evaluasi klarifikasi yang berkait dengan sistem editorial dilakukan secara terbuka dan terukur. Jadi tadi kita habis demo di Trans 7, langsung kemudian tawaf muter-muter ke Senayan, ketemu di gedung DPR itu. Kemudian yang B, desakan terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital KOMDI. Satu, Himasal mendesak KOMDI melalui Dirjen Komunikasi Publik dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk melakukan audit etik dan digital terhadap seluruh konten Expose dan platform daring yang ada di Trans 7. Kemudian yang kedua, KOMDI perlu menegakkan regulasi perlindungan ruang digital agar simbol-simbol keagamaan termasuk pondok pesantren dan tokoh agama tidak dijadikan bahan eksploitasi atau nyinyiran di media sosial. Kemudian keempat, KOMDI diharapkan meningkatkan literasi digital nasional dengan memasukkan aspek etika beragama dan kebudayaan dalam program pendidikan di media sosial. Kemudian kelima, Himasal meminta KOMDI untuk berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers guna membentuk TEK bersama yang mengawasi konten penyiaran keagamaan di televisi dan media sosial. Expose. Kemudian Himasal juga mendorong KOMDI mendukung produksi konten positif tentang narasi pondok pesantren dan dakwah kebangsaan, keagamaan yang bersinggung dengan organisasi santri dan pondok pesantren dan lembaga-lembaga lain di lingkungan pendidikan. Terakhir, untuk desakan terhadap Trans 7 dan Trans Corporation. Satu, Himasal menuntut Trans 7 dan Trans Corporation untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka secara resmi
kepada publik khusus komunitas pondok pesantren secara umum dan Lirboyo secara khusus yang datang dari pribadi pemilik yaitu Bapak Khairul Tanjung. Dan itu dimohon untuk ditayangkan terbuka, bukan melalui rekaman dan disebarkan ke media sosial. Sebab itu nanti mohon dengan hormat informasi terakhir bahwa Pak Khairul Tanjung juga berkenan akan hadir ke Lirboyo. Mudah-mudahan ini bisa membuka dan bisa memberikan narasi baik kepada dunia pondok pesantren. Kedua, Trans 7 wajib menarik seluruh konten ekspos yang mengandung unsur pelecehan terhadap pesantren dari seluruh kanal digital termasuk YouTube, Instagram, dan platform streaming dan lain sebagainya. Kemudian ketika Himasal mendesak manajemen Trans 7 untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim redaksi, produsen, dan penanggung jawab program guna memastikan tidak ada lagi pelanggaran etik di masa-masa yang akan datang. Kemudian keempat, Trans 7 perlu membuat pedoman internal penyiaran keagamaan dan budaya sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan lembaga keagamaan. Kemudian kelima, Himasal mengusulkan agar Trans 7 menggagas program dokumenter edukatif yang menampilkan nilai-nilai pesantren sebagai pusat modernisasi beragama. Maaf, ini mungkin kalau bahasa Kiai Maman konsep beragama yang wasatiyah, moderasi beragama, toleransi, dan pendidikan karakter bangsa bekerja sama dengan unsur-unsur pengurus atau pondok pesantren di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Himasal. Trans 7 diharapkan melibatkan perwakilan pesantren dan tokoh agama dalam proses perencanaan konten yang berkaitan dengan tema keagamaan agar terjadi keseimbangan informasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal atau wisdom. Kemudian yang terakhir, penutup, komitmen Himasal untuk menjaga moralitas dan ketertiban publik. Kemudian yang kedua, Himasal berkomitmen menumbuhkan jalur moral, edukatif, dan hukum yang santun. Himasal tidak akan terprovokasi oleh sentimen publik, tetapi tetap fokus memperjuangkan keadilan dan kehormatan lembaga pondok pesantren. Kemudian terakhir, pesantren adalah sumber pencerahan, penjaga moral bangsa, mengajak seluruh pihak, pemerintah, media, masyarakat untuk bersama-sama memulihkan marwah pesantren serta memperkuat literasi media keagamaan di Indonesia. Barangkali itulah tambahan dari Himasal Jawa Barat untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Agus. Terima kasih. Yang pertama, mewakili teman-teman Himasal Jakarta, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak anggota DPR RI Sohibul Bed yang telah memfasilitasi, memberikan kami waktu untuk menyampaikan aspirasi. Tadi sudah disampaikan oleh ketua kami, namun mohon izin kami ingin lebih menguatkan pandangan latar belakang dari tuntutan yang tadi disampaikan oleh KJ Ubaidillah mewakili Himasal Jawa Barat, bahwa hari ini kita saksikan case ini bukan menjadi case sederhana, tapi menjadi case yang bersifat nasional. Bukan cuma nasional, tapi ditonton oleh pancanegara. Disinilah mohon izin sedikit penegasan, kita semua disorot oleh negara luar Indonesia sabab sebuah akhlak yang tidak dicerminkan, ilmu yang tidak ditampilkan, profesionalisme yang tidak diwujudkan, mohon maaf, oleh Trans 7. Sehingga timbul sebuah program yang sangat menyakitkan hati, mengarah kepada guru kami dan keluarga besar guru kami secara khusus dan secara umum, mencidrai marwah pondok pesantren se-Nusantara. Mohon izin, ini yang perlu digarisbawahi. Di tempat ini kami sangat senang ada mitra dari Komisi 1, yaitu Kementerian Komdigi. Di sini kami berharap
Komdigi bisa memberikan satu kajian mendalam kembali kepada fungsi DPR sebagai legislator budgeting dan pengawasan. Kami berharap dan menuntut adanya supervisi yang bijak dan prosedural, regulasi yang tegas terkait dengan keadilan yang kami tuntut. Juga kepada KPI, kami sangat bertanya, apa arti penghentian sementara sanksinya? Di manakah kurang regulasi untuk mengeksekusi hak cabutnya, hak siarnya dicabut? Apakah itu kendala regulasi? Di tempat ini dirumuskannya undang-undang, kami berharap bisa menjadi kajian di Komisi 1. Kemudian juga kami ingin bertanya kepada Trans 7, apakah semua program siaran itu ditindaklanjuti sebuah anggap aja laporan kepada lembaga sensor perfilman, sebuah lembaga non struktural. Namun apakah juga di sini pengakuan lalainya Trans 7 itu juga diketahui oleh lembaga sensor? Kami tidak menyalahkan lembaga sensor, tapi apakah ini memang sudah lulus sensor atau memang sebuah kesengajaan yang tidak disensor? Mohon maaf anggota Dewan, pihak Trans 7 itu telah mengakui kelalaiannya. Artinya menurut hukum, mohon izin, kami juga bertanya kepada KPI dengan dasar dan wewenangnya, apakah dengan dasar pidana unsur yang terpenuhi dalam Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, bisakah Trans TV dicabut hak siarnya, dicabut menjadi sebuah media dianggap bermasalah? Karena KPI sama, Trans 7 ya, bukan Trans TV, Trans 7. KPI itu sama dengan KPK, cuman bedanya eksekutorialnya. Nah, berharap dengan Komisi 1 bisa memberikan kajian yang mendalam sehingga KPI punya hak eksekusi yang kuat jika memang ini berbenturan dalam masalah regulasinya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Ingat bahwa pondok pesantren adalah pendidikan tua. Guru-guru kami difitnah, dihina. Dalam buku ini kami nggak perlu sebutkan unsur-unsurnya, tapi sudah terpenuhi yang namanya delik Undang-Undang ITE. Dan apabila proses hukum berlanjut sebagaimana laporan teman-teman terhadap Trans 7 itu diproses, apakah itu bisa jadi dasar KPU untuk mencabut hak siar daripada Trans 7? Berharap keadilan dari anggota Dewan dan juga dari Kementerian Komdigi untuk ikut mengawasi tidak cuma Trans 7 tapi TV-TV swasta lainnya terkait dengan masalah pondok pesantren dan marwah ulama. Kami para alumni sangat sakit hati, sangat tidak menerima sebuah program ekspos yang kami anggap, astagfirullah, mohon maaf, tanpa program itu ditayangkan, bikin yang benar program baik tentang pondok pesantren, cuan akan didapatkan oleh Trans 7. Tapi kenapa malah dibikin program ekspos yang seperti itu? Ini yang disayangkan. Kalau memang diartikan itu adalah untuk mencari duit, sangat naif buat kami Trans 7 membuat tayangan ekspos seperti itu. Itu saja pandangan kami sebagai alumni, sebagai masyarakat dari kelompok santri, meminta pengawasan dari anggota Dewan yang terhormat terkait perlindungan hukum dan juga tidak terulangnya kasus ini lewat kajian regulasi yang diarahkan kepada Komdigi dan wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk bisa melakukan kontrol dan penegasan sanksi yang kuat. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mengaturkan ucapan terima kasih atas forum hari ini. Kami rasa ini akan menjadi ruang berbagi pandangan terkait kasus yang belakangan ini menjadi perhatian publik, yakni program siaran Trans 7 Expose Unsensor yang memuat narasi yang distortif mengenai pesantren dan berindikasi mengabaikan kewajiban dan larangan terkait penghormatan terhadap suatu kelompok tertentu dan menyudutkan profesi. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa dalam tayangan tersebut tidak hanya memvisualisasikan relasi antara santri dan kiai di Pondok Pesantren Darboyo,
akan tetapi juga di pondok lain seperti Al-Khuzaini dan mungkin juga kiai-kiai lainnya di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam forum klarifikasi dengan Trans 7, kami juga meminta kepada Trans 7 agar juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pesantren, mengingat ini juga di luar kapasitas KPI. Kami berharap agar Trans 7 melakukan hal tersebut untuk mengobati luka publik yang sudah sampai sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami mulai presentasi hari ini dengan memaparkan dasar hukum penyiaran. Pertama adalah Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 tahun 2002. Kami perlu menyampaikan ini untuk menegaskan kewenangan KPI dalam tata kelola informasi, agar nanti tidak terjadi bias kewenangan informasi dalam melakukan tugas pengawasan. Dua dasar hukum itulah yang menjadi acuan regulasi KPI, Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Bapak Ibu sekalian, mengacu kepada regulasi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, maka pengawasan KPI hanya dilakukan terhadap televisi dan radio terestrial. KPI tidak mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap media berbasis internet. Para pimpinan yang kami hormati, apa yang ramai hingga hari ini bermula dari tayangan Export Unsensor pada tanggal 13 Oktober sekitar jam 17.00 sore hari. Tayangan bergenre infotainment tersebut dinilai mendistorsi, mendiskreditkan nilai pesantren melalui narasi dan visualisasi yang ditayangkan. Atas tayangan tersebut, tim memantau kami beserta tim pengaduan juga sudah melakukan tugasnya masing-masing dengan men-tagging dan menerima semua aduan masyarakat berkaitan dengan tayangan Trans 7 yang dinilai melecehkan keluhuran pesantren. Jadi KPI dalam melakukan pengawasan siaran ada dua. Pertama, kami melakukan langsung pengawasan siaran TV radio selama 24 jam dengan tenaga pemantau kami di kantor, satu shift 8 jam. Jadi kita punya tenaga pemantau TV kurang lebih sekitar 130 orang. Dan yang kedua ada melalui aduan publik, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Himasa dan juga masyarakat lain melakukan pengaduan terkait tayangan ini. Dalam pantauan kami menemukan ragam visualisasi baik dalam bentuk gambar, teks hingga narasi yang kami resume seperti yang ditayangkan di atas, yaitu feodalisme, eksploitasi, ART di rumah kiai dan sejenisnya. Di sisi lain terdapat aduan, 22 aduan baik dari perseorangan maupun yang dari masyarakat asosiasi. Jadi dari perseorangan ada berjumlah 11 orang, lalu dari organisasi kelompok badan hukum berjumlah 11 orang. Itu di luar pengaduan yang disampaikan langsung ke masing-masing komisioner secara jabri oleh para pihak dari para kiai atau instansi yang lain. Dan tempat saya juga di kantor kami juga ada demonstrasi dalam hal menyampaikan aduan publik terhadap tayangan yang sama. Kami mengartikulasikan beberapa poin aduan yang menilai tayangan tersebut bersifat fitnah, tidak berimbang, merugikan kehormatan ulama, tidak layak dikonsumsi publik, menjelek-jelekan santri, ujaran kebencian, informasi menyesatkan, hingga tindak pidana. Dari semua taggingan dan aduan, kami melihat dan juga merasakan kebatinan yang terluka akibat tayangan Export Unsensor tersebut. Apabila ini tidak ditangani dengan cepat dan teliti sesuai mekanisme, kami juga khawatir terjadi gelombang kemarahan yang kian membesar. Maka keesokan harinya, tepatnya tanggal 14 Oktober 2025, kami melakukan pleno 2 kali dan juga memanggil Trans 7 2 kali di hari yang sama. Pertama adalah melakukan klarifikasi dan kedua menyampaikan putusan sanksi. Karena di pleno kami menilai bahwa tayangan tersebut melanggar aturan yang cukup vital, ditambah lagi dengan suara publik yang demikian besar kecewa terhadap tayangan tersebut. Jadi kami memberikan atau memvonis sanksi administratif penghentian sementara. Tadi ditanyakan kenapa penghentian sementara, itu adalah bunyi regulasi yang ada di Undang-Undang Penyiaran. Jadi ini bukan kemauan kami, tapi ini adalah bahasa di Undang-Undang Penyiaran, penghentian sementara. Bapak Ibu sekalian, dengan sanksi tersebut kami juga meyakini bahwa tidak semua publik bisa menerima. Mungkin memang juga tidak bisa memuaskan, akan tetapi sanksi tersebut adalah sanksi yang kami punyai, karena sanksi yang lain misalnya denda masih dalam proses penyesuaian secara perundang-undangan. Termasuk juga mengaudit suara publik untuk mencabut izin dan seterusnya, di mana hal itu di luar otoritas kami dalam penjatuhan sanksi. Sekali lagi,
mengakomodir suara publik untuk mencabut izin dan seterusnya, di mana hal itu di luar otoritas kami dalam penjatuhan sanksi. Akan tetapi kami akan membuka komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait evaluasi perpanjangan izin tersebut. Karena bagaimanapun KPI didirikan menjadi bagian dari representasi publik di bidang penyiaran. Demikian Bapak Ibu semua yang kami sampaikan dari KPI, apa yang menjadi kepentingan publik tentunya itu menjadi otoritas kami dalam memberikan sanksi pemberhentian sementara, dan itu juga sudah kita lakukan tidak hanya hari ini tapi dari periode sebelumnya yang komisioner sebelumnya juga dilakukan. Sanksinya adalah penghentian sementara dalam program-program siaran yang tidak sesuai baik secara aduan publik maupun temuan yang kami lakukan secara pemantauan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta di review tadi yang catatan terakhir dari KPU itu, dengan kapasitas KPI itu bisa memberikan rekomendasi dan catatan, kalimatnya mohon diulang lagi tadi seperti apa? Akan tetapi kami akan membuka komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait evaluasi perpanjangan izin. Jadi karena lembaga penyiaran sebagai informasi, lembaga penyiaran TV itu setiap 10 tahun diperpanjang izinnya. Kalau radio setiap 5 tahun diperpanjang. Jadi dalam proses evaluasi kami bisa memberikan terkait isi siarannya. Dari kewenangan KPI adalah pengawasan isi siaran. Gitu.